saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Nistri dalam acara Wajah Allah. Menyambut Natal Kristus dalam minggu-minggu Advent ini, kita akan mendengarkan kisah-kisah Natal yang menginspirasi, yang menghangatkan hati, yang membantu kita untuk menghayati makna Natal Kristus dalam kehidupan kita. Kisah Natal ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada saat Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Tepatnya di front perang bagian barat di Eropa. Pada saat tersebut, tentara Prancis, Inggris, dan Jerman saling baku tembak. Di malam Natal yang dingin, bersalju, hampir setiap prajurit merasa bosan dan muak dengan perang. Berbulan-bulan mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka jauh dari keluarga, istri, anak, orang tua. Terbayang di pelupuk mata mereka pada malam Natal ini. Biasanya mereka berkumpul bersama-sama, seluruh anggota keluarga merayakan Natal bersama. Tapi malam Natal ini berbeda. Tidak terasakan suasana Natal yang hangat. Makanan, minuman, perayaan Natal, bahkan kado Natal pun tidak ada. Yang ada adalah bau mesiu, darah kering, desing peluru. Pakaian mereka basah kuyup karena hujan salju. Dan masing-masing prajurit meringkuk, mencari kehangatan di parit perlindungan yang kotor. Malam itu begitu sunyi dan mencekam. Suara tentara yang terluka mengerang karena lukanya terasa sakit. Ketika desing peluru terhenti, semua orang menatap kosong dalam hayalan masing-masing. Dalam benak mereka bertanya, kapan perang berakhir? Kapan kami bisa pulang bertemu dengan keluarga kami? Kapan kami bisa merayakan kebersamaan, termasuk Natal? Semua tenggelam dalam sunyi yang mencekam. Tiba-tiba, dari arah depan front tentara Jerman, cahaya kecil muncul dan bergoyang. Cahaya itu semakin lama semakin mendekat dan bertambah terang nyalanya. Ada apa gerangan? Rupanya, seorang prajurit Jerman telah membuat pohon Natal kecil yang diangkat ke atas dari parit tempat mereka berlindung, sehingga tampak di seluruh prajurit di front perang itu. Pada saat yang bersamaan, ketika pohon Natal itu dinaikkan, terdengar suara merdu yang menyanyikan lagu Malam Kudus dalam bahasa Jerman, Still Nacht, Heilige Nacht, Silent Night. Awalnya lagu itu terdengar sayup-sayup, tapi makin lama makin jelas terdengar. Hal ini membuat tentara yang mendengarnya merinding. Mereka merasa pilu karena teringat akan keluarga masing-masing. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya berjaga terus. Ayah, bunda, mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi
Kau gembala menyaksikannya, lahir Raja Salom, lahir Raja Salom. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Lagu Malam Kudus itu dinyanyikan oleh seorang prajurit Jerman yang bernama Spring. Spring di tempat asalnya adalah seorang penyanyi tenor opera yang terkenal. Nampaknya suasana malam Natal yang hening membuat dia tidak bisa menahan hati untuk menyanyikan lagu itu. Meskipun ketika dia melakukan itu, dia menanggung resiko bahwa musuh bisa mengetahui tempat persembunyian mereka dan mereka bisa tewas. Spring, tanpa mempedulikan resiko nyawanya sekalipun, dia menyanyikan lagu itu, berdiri tegak di luar tempat persembunyian sehingga dia kelihatan jelas oleh teman-temannya maupun musuhnya. Spring menyanyi untuk menyampaikan pesan Natal, bahwa Natal adalah saatnya berbagi kasih dan sukacita. Ia nampaknya ketika menyanyi siap dengan resiko terburuk dari aksinya itu. Resiko terburuk seperti tadi dikatakan, ditembak mati. Tapi mujizat pada malam hari itu terjadi. Tidak ada seorang prajurit musuh pun yang mengarahkan senapannya kepada dia. Tidak ada seorang pun yang menembak dia. Yang terjadi adalah luar biasa. Malam itu, semua prajurit yang ada di tempat persembunyiannya masing-masing keluar dari tempat persembunyiannya dan mulai menyanyi bersama-sama. Seorang tentara Inggris, musuh besar Jerman, turut mengiringi mereka bernyanyi sambil meniup 2 bagpipes, alat musik Skotlandia yang dibawanya khusus ke medan perang. Dengan perasaan terharu, mereka turut menyanyikan lagu Malam Kudus. Hujan air mata tak dapat dibendung. Entah air mata apa, entah air mata ketakutan, kecemasan, kebahagiaan, ataupun sukacita. Tetapi malam hari itu, semua orang, prajurit-prajurit yang terkenal tangguh, kokoh, kuat, hatinya tersentuh oleh lagu itu. Hatinya tersentuh oleh Natal. Mereka berhenti sejenak dari permusuhan mereka yang membara. Yang tadinya lawan menjadi kawan. Mereka berpelukan, mereka menyanyikan lagu Malam Kudus dalam bahasa masing-masing. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan dengan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Mujizat Natal malam hari itu terjadi. Natal betul-betul merupakan kedatangan Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Kuasa Natal membawa perdamaian di tengah-tengah pertempuran sengit.
pada Perang Dunia Pertama. Segala sesuatu berubah 180 derajat ketika Natal malam hari itu diingat dan kemudian dirayakan. Ada perubahan dalam hati mereka yang bertempur dalam peperangan. Ketika Yesus ada di hati mereka, kedamaian tanpa terasa menjadi kekuatan yang mengubah kehidupan mereka, mengubah arah peperangan pada malam hari itu. Saudara-saudara, hal tadi mau mengatakan kepada kita bahwa manusia dalam segala sesuatu yang dia lakukan ternyata dia membutuhkan kedamaian, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kebersamaan. Apapun yang mau dikatakan, kita membutuhkan hal itu. Tetapi di balik semua itu, kenyataan mengatakan bahwa banyak sejarah dunia diisi dengan peristiwa konflik atau peperangan. Bahkan ketika firman Tuhan atau khotbah ini disampaikan, ada peperangan terjadi di berbagai belahan dunia. Ada banyak orang yang tidak bisa merayakan Natal dengan damai dan tentram. Orang pernah berpikir begini, untuk menghindari konflik, karena konflik dan peperangan dianggap sebagai sebuah hal yang terjadi di peradaban yang rendah, yang pendidikannya tidak baik, di mana kekerasan menjadi sebuah kebiasaan menyelesaikan persoalan, maka orang berpikir bahwa ketika manusia dididik dengan benar, maka perang atau konflik akan berakhir. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua terjadi di antara negara-negara yang pendidikannya paling maju. Orang-orang yang dikatakan cerdas, orang-orang yang dikatakan pintar, orang yang dikatakan merupakan penemu-penemu pakar dalam bidang ilmu pengetahuan. Tetapi disitulah perang terjadi. Negara-negara ini justru yang memicu peperangan di tengah-tengah dunia. Kita kembali lebih kecil, dalam konteks yang lebih kecil, berbicara tentang konflik, berbicara tentang butuh kedamaian, maka kita melihat bahwa konflik terjadi tidak hanya dalam skala yang luas dalam kehidupan bangsa-bangsa, tetapi di tengah persekutuan, bahkan gereja, dalam keluarga, dalam persahabatan, ketika berelasi di kantor. Itu mau mengatakan bahwa manusia membutuhkan kedamaian. Tetapi pada satu sisi, segala upaya untuk manusia mendapatkan kedamaian dengan upaya masing-masing atau upayanya sendiri menjadi percuma dan buntu. Nabi Yesaya mengatakan tentang hal ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya mengatakan kedamaian di dunia, di antara bangsa-bangsa, di antara keluarga, di antara pribadi-pribadi tidak akan tercapai bila tidak ada kedamaian di dalam hati. Dan kedamaian itu hanya bisa terjadi ketika Yesus Kristus datang dan ada di dalam hati setiap pribadi. Komunitas tidak akan memiliki kedamaian bila tidak terjadi kedamaian di tengah keluarga. Keluarga tidak akan mengalami kedamaian apabila tidak ada kedamaian dalam kehidupan pribadi. Anda dan saya tidak akan memiliki kedamaian apabila tidak ada kedamaian dalam diri masing-masing. Dan kedamaian di diri masing-masing tidak akan terjadi bila Raja Damai, Putra Natal itu tidak bertahta dalam hati kita. Natal merupakan kuasa Tuhan menghadirkan damai yang kita butuhkan dalam hati kita. Damai yang Dia berikan, memberikan hati kita tenang, memampukan hati kita untuk berdamai dengan orang lain. Natal yang kita rayakan memberikan kedamaian yang menguatkan kita untuk hidup dalam tekanan-tekanan yang tidak mudah, dengan tetap bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Ketika kita ada dalam persiapan untuk menyambut Natal Kristus, kita percaya bahwa kedamaian adalah pemberian Tuhan yang kita terima dalam iman. Semakin kita berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin hati kita merasakan ketenangan dan kedamaian yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Sehingga kehadiran kita akan menghadirkan
sukacita, damai sejahtera Allah di tengah-tengah persiapan kita menyambut perayaan Natal Kristus. Kita akan berjumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry. Dalam bulan Desember ini, kita akan membagikan kisah-kisah Natal yang akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudari. Kamu dapat, kamu bisa, karena Allah mengasihimu. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersama Peniel Ministry, Kamu dapat, kamu bisa.